Kepala Biro Tata Pemerintahan Ibu Premilasari, CEO Tokopedia Bapak William Tanuwijaya, COO Tokopedia Bapak Leontinus Alfa Edison, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan UMKM Provinsi DKI Jakarta, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan di Balai Kota DKI Jakarta hari ini 6 Mei 2017 dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Tokopedia tentang laman Kota Jakarta. Ya, setelah berhasil meluncurkan laman Kota Bandung dan laman Kota Semarang beberapa waktu lalu, hari ini 6 Mei 2017 Tokopedia bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan laman Kota Jakarta. Halaman khusus bagi UMKM asal DKI Jakarta yang terintegrasi langsung dengan Tokopedia. Laman Kota merupakan sebuah inisiatif yang dilakukan oleh Tokopedia dengan pemerintah kota setempat dalam menunjang ekonomi inklusif. Sesuai dengan program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan misi Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan target potensi pasar sebesar 130 miliar US dollar. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, mengawali acara kita pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembacaan pokok-pokok perjanjian kerjasama antara PT Tokopedia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dibacakan oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premilasari. Dengan hormat kami silakan. Mohon izin Pak Gubernur, pokok-pokok perjanjian kerjasama antara PT Tokopedia dan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang laman Kota Jakarta. Latar belakang: A. Bahwa pihak pertama adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang portal web dan merupakan pemilik serta pengelola atas www.tokopedia.com. B. Bahwa pihak kedua adalah pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk daerah Provinsi DKI Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup perjanjian. 1. Para pihak sepakat akan melakukan kerjasama kemitraan terkait program Jakarta Smart City, di mana Tokopedia akan menjadi mitra resmi pihak kedua yang terkait serta dapat dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan online, digital, dan perdagangan dalam bentuk kerjasama. 2. Masing-masing pihak akan melakukan publikasi di seluruh media milik masing-masing pihak dan saling membantu serta berperan aktif dalam melakukan publikasi terkait dengan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini. 3. Para pihak akan melakukan pertukaran informasi dan atau data yang berkaitan dengan pelaksanaan program laman Kota Jakarta dan Jakarta Smart City. Jangka waktu. 1. Perjanjian ini berlaku efektif sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh para pihak dan berakhir dengan adanya kesepakatan tertulis oleh para pihak. 2. Pengakhiran perjanjian yang dimaksud pada ayat 1 tunduk pada ketentuan pasal 13 yang terdapat dalam perjanjian kerjasama ini. Selesai. Mendengarkan sambutan dari CEO Tokopedia Bapak William Tanuwijaya. Kami silakan. Selamat siang semuanya. Saya hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Sembama. Yang saya hormati Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Franky Mangatas Pandey. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua UKM binaan dari Provinsi DKI Jakarta dan para merchant Tokopedia dari Top Community. Terima kasih sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk bersama-sama dengan Tokopedia meluncurkan laman Kota Jakarta.
8 tahun yang lalu Tokopedia berdiri karena kami melihat Indonesia sebagai negara kepulauan punya potensi yang begitu besar, namun juga punya masalah di mana adanya ketimpangan. Tidak jarang orang-orang di kota kecil mereka justru harus membayar biaya produk yang lebih mahal karena mereka tergantung kepada tengkulak atau mediator. Di sisi lain banyak juga produser-produser lokal yang punya produk-produk bagus, tapi mereka tidak punya akses kesempatan yang sama seperti orang-orang di kota besar. Jadi mereka harus pindah ke kota besar untuk bisa menjangkau potensi pasar yang begitu besar. Dengan Tokopedia kami melihat internet itu akan menjadi sebuah alat di mana kita bisa melakukan pemerataan ekonomi secara digital. Maka itu menjadi misi kami di Tokopedia untuk bagaimana kita bisa mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Jika itu bisa terjadi, maka visi kami untuk membangun Indonesia lebih baik lewat internet pun bisa tercapai. 2 tahun yang lalu ternyata Pak Presiden Jokowi juga punya misi yang besar, dia berharap tahun 2020 nanti Indonesia bisa jadi kekuatan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan target market sekitar 130 miliar US dollar. Dan tahun kemarin saya diundang bersama dengan beberapa pengusaha Indonesia dan para social enterprise bertemu dengan Pak Jokowi dan kemudian bersama dengan Kementerian Koordinator Ekonomi Republik Indonesia kami diberikan sebuah pekerjaan rumah bagaimana kami bisa masing-masing memikirkan untuk mendorong ekonomi yang lebih inklusif. Artinya masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, mereka punya kesempatan yang sama, terlepas dari latar belakang pendidikan mereka, latar belakang ekonomi mereka, lokasi tempat tinggal mereka. Bisa next. Dan ini sangat menarik karena Agustus kemarin Google mengeluarkan data bahwa Indonesia sudah memiliki lebih dari 100 juta pengguna internet. Ini sebuah pasar yang sangat menjanjikan. Bisa next. Di mana kami ketika diberikan pekerjaan rumah tersebut, keahlian Tokopedia adalah di pemberdayaan UMKM. Saat ini sudah ada lebih dari 1,5 juta UMKM di seluruh Indonesia yang bergabung membangun dan mengembangkan bisnis mereka di Tokopedia dengan nilai transaksi per bulan sudah triliunan rupiah. Namun sebenarnya kalau kita lihat potensi pasarnya di Indonesia ini ada UKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. 58% GDP berasal dari sektor UMKM. Namun UMKM yang sudah online itu sebenarnya masih sedikit jumlahnya. Untuk memberdayakan tersebutlah kami datang dengan sebuah ide. Jika Tokopedia bisa bekerja sama dengan seluruh pemerintah kota setempat di Indonesia, maka pemberdayaan UMKM ini akan jadi lebih powerful. Bayangkan jika semuanya sudah goes online, maka misi Pak Jokowi di tahun 2020 nanti pastinya akan bisa tercapai. Jadi hari ini Tokopedia memperkenalkan laman kota Jakarta. Next, program laman kota Jakarta adalah sebenarnya kita berusaha meningkatkan UMKM dari hulu ke hilir. Tidak hanya pemasaran online, karena sebenarnya berjualan online itu tantangannya itu sebenarnya lebih sulit. Karena kompetisi kita tidak lagi hanya dengan para pedagang di sekitar kita, kompetisi kita juga dengan seluruh pedagang di seluruh Indonesia. Memang potensi pasarnya lebih besar, tapi tantangannya pun lebih besar. Maka yang kami lakukan dengan pemerintah kota setempat itu justru adalah melakukan pelatihan. Pelatihan di sini mulai dari pelatihan untuk peningkatan daya saing kualitas produk. Dari sisi pemasaran produk misalnya. Di tahun kemarin kami sudah mulai menggandeng universitas-universitas yang berada di kota Jakarta untuk melakukan matchmaking. Jadi universitas kan mereka punya mata kurikulum desain kreatif. Kami matchmaking mahasiswa mereka dengan UMKM sehingga skripsi dan KP mereka adalah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berdampak sosial. Mereka meningkatkan kualitas produk, mereka bisa melihat karya mereka dipakai oleh masyarakat Indonesia, sementara UMKM Indonesia pun mulai menghargai bahwa mereka kalau investasi di kualitas kemasan packaging, daya saing mereka pun lebih bersaing karena begitu adanya masyarakat ekonomi Asia terbuka, nantinya persaingan itu bukan lagi hanya dengan Indonesia, persaingan itu juga dengan seluruh negara-negara di Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu sebenarnya punya banyak kualitas produk yang bagus, tapi cara memarketing, cara pemasaran itu juga tidak kalah pentingnya. Itu salah satu pelatihan yang kami lakukan. Dengan bergabung di Tokopedia, sekarang UKM yang berada di Jakarta, yang belum goes online, begitu mereka terhubung dengan Tokopedia, apa yang didapat? Itu adalah infrastruktur. Mereka akan langsung terkoneksi ke seluruh bank di Indonesia. Jadi orang-orang yang punya internet banking, ATM, itu bisa langsung bertransaksi secara online. Terhubung ke seluruh kartu kredit, bahkan bisa menerima pembayaran cicilan 0%. UKM itu tetap dapat pembayaran penuh di depan, tapi masyarakat yang berbelanja itu bayar itu cicilan 0%.
Kemudian kami juga bekerja sama mengubah seluruh minimarket yang ada di kota Jakarta menjadi mesin ATM berjalan. Jadi masyarakat Indonesia di luar pulau misalnya ingin berbelanja dari UKM di Jakarta, mereka tidak punya akun bank, mereka tidak punya kartu kredit, tidak masalah. Mereka tinggal datang ke kantor pos, mereka tinggal datang ke Indomaret, mereka bisa bertransaksi online, tinggal menunjukkan kode, kemudian membayar secara tunai. Itu langsung bisa dilakukan dalam hitungan menit. Tokopedia pun masalah berjualan online itu adalah masalah kepercayaan. Tokopedia menghubungkan infrastruktur logistik ke seluruh UKM. Jadi termasuk dengan aplikasi berbasis ojek. Jadi misalnya kalau calon konsumer yang berada di satu kota dengan UKM tersebut, UKM yang sudah bos online bisa mengirimkan produk dan diterima oleh pembeli mereka dalam waktu di hari yang sama. Dan seluruh proses tracking itu bisa dilakukan secara transparan. Jadi ketahuan barangnya sudah diambil oleh si driver, kemudian dalam perjalanan, kemudian diterima oleh konsumer. Selama sebenarnya Laman Kota Jakarta ini sebuah program yang sudah berjalan hampir 1 tahun lamanya, dan sepanjang tahun itu kami selain melakukan pelatihan juga mengkonversi UKM binaan Provinsi DKI Jakarta dan juga BUMD yang berada di Jakarta, dan sekarang mereka sudah memiliki halaman-halaman khusus di Tokopedia dan tersambung ke akses pasar di Tokopedia. Tokopedia sudah merupakan situs Indonesia yang paling sering dikunjungi di Indonesia, berada di peringkat 7 bahkan melampaui Instagram. Dan sebenarnya salah satu masalah dari UKM juga adalah akses pemodalan, terutama UKM-UKM yang mesti memproduksi barang. Jadi buat mereka yang memproduksi barang, misalnya kapasitas produksi mereka hanya 20 barang per hari. Ketika mereka menerima order online 100 pesanan per hari, maka mereka harus menutup toko mereka selama 5 hari ke depan. Mereka tidak mampu menerima order kembali. Kami kemudian mencoba mengkomunikasikan, Bapak Ibu kenapa tidak membangun lapangan pekerjaan yang lebih besar? Kenapa tidak mengajak orang-orang untuk ikut berproduksi? Ternyata masalahnya itu adalah modal. Dan ketika mereka datang ke bank, mereka tidak bisa mendapatkan akses pemodalan secara langsung. Kenapa? Karena mereka tidak punya kolateral. Rata-rata tidak punya jaminan. Bisnis kami hanya online, kami tidak punya ruko, kami tidak punya inventory. Ini adalah masalah yang kemudian kami selesaikan dengan menghubungkan data-data transaksi sebagai rekam jejak. Jadi bayangkan Bapak Ibu juga transaksinya sudah puluhan juta per bulan. Data itu kemudian bisa dipakai oleh bank sebagai rekam jejak, dan itu kemudian peminjaman modal lebih percaya. Jadi tidak perlu lagi memberikan kolateral misalnya lewat mobil atau ruko, tapi bisa dengan menggunakan data transaksi. Ini adalah data transaksi Jakarta di Tokopedia. Per bulan kemarin di April 2017, UMKM asal Jakarta yang berada di Tokopedia sudah memasarkan sekitar 9,7 juta produk secara online lewat Tokopedia yang dibeli dari seluruh Indonesia. Jika kita bandingkan dengan 5 tahun yang lalu, April 2012, angkanya sangat kecil, hanya 89.000. Namun menurut kami ini baru sebuah permulaan. Di Indonesia transaksi online retail itu baru 1%. Di China atau di Inggris itu sudah 13%. Jadi dari 10 transaksi secara sehari-hari sudah 1 atau 2 dilakukan secara online. Hanya masalah waktu. Bayangkan jika 5 tahun ke depan peningkatannya terjadi 200 kali lipat lagi, maka akan ada ratusan juta produk yang bisa dipasarkan secara online. Di sisi kanan kita bisa lihat itu adalah data transaksi masyarakat Jakarta membeli produk dari luar Jakarta itu sekitar 5 juta produk per bulan, dan ini dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu juga terjadi peningkatan luar biasa. Ini masih sebuah permulaan. Lantas apa area pengembangan yang bisa Tokopedia lakukan dengan pemerintah kota di seluruh Indonesia? Area pengembangan pertama adalah menuju cashless society. Saat ini Tokopedia sudah bisa menerima pembayaran pulsa, listrik, ATM. Sejak 2 tahun lalu saya berusaha mengubah bapak mertua saya untuk menggunakan Tokopedia. Saya tidak berhasil. Baru 2,5 bulan yang lalu dia menggunakan Tokopedia untuk bayar listrik gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa ke depannya Tokopedia kalau bekerja sama dengan pemerintah kota setempat, itu bisa misalnya dengan Jakarta, Bank DKI kemudian secara instan bisa punya mesin ATM di seluruh minimarket, bisa punya mesin ATM di seluruh JNE. Merchant-merchant Tokopedia, UKM binaan itu bisa menjadi mesin ATM berjalan. Kita bisa melakukan pembayaran SIM, pembayaran tilang, pembayaran biaya paspor, pajak kendaraan bermotor. Itu sebuah mimpi yang harusnya kita bisa gerakkan menuju sebuah cashless society. Dan datanya itu secara real time akan terhubung ke smart city di seluruh kota tersebut.
pengembangan berikutnya yang kita bisa lakukan adalah transparansi penyaluran subsidi. Misalnya KJP adalah sebuah program yang sangat luar biasa. Tapi bayangkan jika transaksinya tidak hanya offline, tapi bisa juga online. Kita bisa kumpulkan UKM binaan Provinsi Jakarta, semua yang memproduksi seragam misalnya, punya halaman khusus. Sehingga mahasiswa maupun siswa-siswa tersebut bisa membeli seragam secara online, bisa di-tracking datanya, dan tidak hanya seragam saja, mungkin misalnya laptop bersubsidi. Jadi kita bisa hubungkan dengan beberapa brand laptop untuk mereka meluncurkan spesifikasi khusus yang terjangkau, harganya 3-4 juta, kemudian cicilannya 24 bulan. Jadi setiap bulannya itu mereka melalui KJP hanya membayar 100.000, 200.000 bisa mendapatkan sebuah laptop yang bisa dipakai sekarang, tidak perlu menabung sampai 1-2 tahun baru menggunakan KJP untuk memberi laptop. Itu program-program yang kita bisa kembangkan. Dan terakhir adalah sebenarnya pengolahan big data. Bayangkan jika pemerintah kota setempat mereka bisa punya pengetahuan 9 juta produk yang dijual masyarakat Jakarta ke seluruh Indonesia, itu berarti ada peminatnya. 5 juta produk masyarakat Jakarta berbelanja, itu kita olah datanya, industri-industri seperti apa, sehingga pengambilan keputusan secara makro itu bisa lebih tepat sasaran. Misalnya pelatihan UKM, untuk industri-industrinya pelatihannya itu sudah bisa lebih tepat sasaran. Oh, banyak barang yang kita masih beli secara impor, padahal kita bisa produksi di kota setempat. Sehingga kalau kebijakan itu diambil, kita bisa monitor kembali datanya 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 12 bulan ke depan. Apakah perubahan yang diharapkan itu bisa terjadi secara nyata, sehingga pengambilan keputusan dan subsidi yang dilakukan itu benar-benar tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Gubernur dan seluruh jajaran Pemkot Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta yang telah memberikan kesempatan bekerjasama dengan Jakarta. Saya yakin ini baru sebuah permulaan, dan semoga cita-cita Pak Jokowi di tahun 2020 nanti kita tidak hanya menjadi negara pasar, kita bisa menikmati ledakan populasi pengguna internet Indonesia bisa terwujud. Selamat siang, terima kasih banyak. Kota sibuk yang tak pernah berhenti berbincang dan keberagamannya. Jakarta juga menyimpan kekayaan budaya yang berpotensi untuk digali dan dikenalkan lebih luas. Berakar dari budaya mulai luntur, kami berusaha kembali mengangkat budaya Betawi untuk menjadi tuan rumah di kampung halamannya sendiri. Tak sekadar jadi pengembira, tetapi juga berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar dan khususnya masyarakat Betawi. Dengan adanya sesuatu yang diperjuangkan, disertai semangat dan tujuan yang mulia, naik turun dalam bisnis tak jadi soal. Saatnya menjadi solusi. Ciptakan peluang untuk budaya, kawan, dan diri sendiri. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Basuki. Kota sibuk yang tak pernah berhenti berbincang. Yang saya hormati Pak Iwandi, Pak Biro Apel, kemudian Kominfo, dan pejabat DKI yang lain juga Pasar Jaya, Pak Arif, Ibu Marina, lengkap juga di Pasar Jaya. Ada tuh Pak William, Pak Rem dari Tokopedia, dan beberapa teman-teman yang ikut terlibat di dalam ini apa ya? Pedagangnya ya. UMKM. Ya, selamat sore semuanya. Buat kami ini sebetulnya agak lambat ini, kepastian juga. Tapi memang Jakarta selalu begitu. Jadi bilang Pak Jokowi terus, Pak Jokowi juga pernah beberapa kali bilang sama saya, itu dari BI juga ya. Jakarta itu suka udah berbuah, tapi nggak promosi katanya. Padahal Jakarta udah jalan pelatihan, tapi nggak promosi. Udah lengkap, orang udah desak-desak, baru kita promosi. Sebenarnya itu kerjakan udah cukup lama Pak. Nah
itu pertama buat saya, kenapa ini penting? Kami sebenarnya ingin sekali kerjasama dengan BI. Pertama adalah menstabilkan harga. Jadi kita bisa bayangkan ini dulu, waktu saya jadi bupati, kita nggak ada teknologi internet seperti ini. Lalu kita lakukan itu apa? Kita pengen gunakan radio sebetulnya. Sangat sederhana pemikirannya itu. Jadi kalau misalnya ada petani menghasilkan produk bawang, ada cabai, produk cabai atau buah. Kalau dulu kalau nggak ada radio, dia udah canggih zaman ini. Dia pasti berpikir kirim ke pasar yang paling besar. Padahal begitu sampai ke pasar yang paling besar, semua orang pikirannya ke pasar yang paling besar. Tentu si pedagang menerimanya makin lama makin murah. Sementara di kecamatan yang lain, karena tidak ada yang kirim barang itu naik. Ini nggak baik. So yang kita inginkan adalah distribusi yang merata. Sama kayak konsep banjir. Urus banjir juga sama aja. Gimana supaya airnya surut? Bagi semua air merata. Jadi kalau Jakarta ada 13 sungai utama, ada 2 drain, ada 2 kanal, di kiri kanan, barat timur, ada 1167 sungai. Bagaimana 1167 sungai itu terhubung dengan baik di 13 sungai utama, dan di kanan banjir timur, di Cakung drain, kanan banjir barat, di Cengkareng drain, itu nyambung. Sehingga waktu air datang itu dia baginya cepat. Makanya orang di Jakarta saya merasa banjirnya cepat turun, kira-kira gitu kan. Karena dibagi konsepnya. Bukan main pompa betul jalan, sekarang sama ada, konsepnya sama. Apapun juga, kalau kita kenal secara bahasa filsafat itu apa? Adil. Jadi apapun mesti dibagi secara adil, secara merata. Dan juga sama. Bagaimana orang punya informasi yang sama. Dalam model seperti ini, buat saya sederhana, saya beri contoh gitu ya. 5 tahun terakhir harga beras paling stabil. Baik ketika kita minta Pak Jokowi beras rasmi, orang harus beli dengan kartu. Kita menyiapkan food station dengan baik dengan produknya. Dan manjanya juga dengan baik membuat harga daging stabil. Pengimpor daging nakal agak sebel sama saya pasti. Karena kita impor sendiri, kita main sendiri, kita kirim sendiri. Ini stabil, beras sangat stabil. Bahkan sekarang makanan pokok deflasi, bukan inflasi lagi di Jakarta. Bagaimana bisa deflasi? Karena kami gelontorkan apa ya? Istilahnya subsidi. Operasi pasar itu kan subsidi sebenarnya. Kalau dulu operasi pasar yang beli gak tahu siapa, gak jelas siapa yang beli. Lalu kami membuat aturan harus non tunai. Diprotes waktu pertama Pasar Jaya. Terus saya pikir lagi, oh gampang. Kita pemegang KJP, pegawai harian lepas di DKI dikumpulin, itu mendekati 1 juta loh. Dengan KJP 100.000 lebih, PHL, PNS DKI 150.000 lebih, belum lagi para pedagang dan itu, sampai 1 juta. Lalu kita mulai lihat, mau beli barang subsidi harus dengan kartu. Langsung kita operasi pasar, daging segala macam, tepat sasaran. Sistem di bank dikunci, orang udah beli daging 1 kilo, nggak bisa beli lagi. Ini ketolong semua. Jadi langsung semua permintaan langsung kurang. Kalau dulu mungkin pedagang yang beli lagi. Kita masuk sebagai pemain. Pasar Jaya nanti punya map and pub store, kita punya, kita juga nggak akan kalah dengan Indomaret atau ya macam-macam itu. Yang 7-Eleven kita punya 153 pasar utama. Dan dengan adanya seperti ini, teknologi seperti ini, yang kami harapkan seluruh Indonesia terpengaruh, harganya bisa sama. Karena nggak ada lagi orang nimbun barang, stok barang, kita sampaikan. Dulu kalau beras selalu di stok, kita masih punya masalah tape dan bawang. Kita lagi pasang mesin ya, itu kontainer apa namanya? CAS itu suhu belakangnya apa? Kontrol atmosfer sistem ya. Nah, itu cas. Ini kalau bisa pasang, cabai bawang kami bisa kami simpan 6 bulan dengan sistem kontainer yang ada kontrol atmosfer sistem tadi. Ini akan membuat sembako bukan hanya di Jakarta, karena paling besar di Jakarta sekitarnya akan stabil. Nah, dengan kerjasama seperti ini, tentu kita punya data. Juga terima kasih Pak Setiadi, kita punya data Smart City.
semua yang membuat aplikasi itu bisa memanfaatkan data dengan baik. Data adalah uang. Makanya saya ngotot KJP yang 700 ribuan ditambah dengan UMKM itu tidak boleh tarik tunai sebetulnya. Kenapa? Kalau ditarik tunai saya nggak tahu dia beli apa, saya tidak tahu manfaatnya seperti apa. Ini data. Misalnya saya mulai mengerti kenapa kakek anak-anak ini boleh saya buka belanja di minimarket. Boleh saya bilang. Makanan boleh nggak? Boleh. Kakek neneknya yang sakit untuk pempek nggak ada duit, beli dari mana? Nanti ada belanja sendiri, kita kerjasama lagi, kita bisa punya data. Anak-anak dengan KJP tiap hari belinya apa? Jadi kita bisa perbaiki mau nambah berapa. Kayak sekarang, apakah semua orang beli daging 1 kilo? Enggak. Artinya pemegang KJP masih banyak yang nggak sanggup beli daging. Ini kita bisa lihat, tadi kita tambahin duit supaya KJP untuk bisa beli daging. Ya saya kalau dibilang agak kecewa ketika kampanye yang dimenangkan pasangan calon yang lain menawarkan KJP itu ditarik tunai. Saya kecewa, ini mundur kita ke belakang. Padahal kita berbicara tentang kita mau membuat cashless society. Ini belanja ini bukan maksa, untuk data sebetulnya. Data melayani lebih baik. Nah kita terima kasih pada Saudara William dengan Tokopedia-nya, tentunya juga platform terbuka. Semua orang bisa ikut. Saya pengen UMKM ini betul-betul mendorong, mempelajari bisnisnya apa. Tentu kita harap Tokopedia ini membanggakan di Indonesia udah nomor 7 ya. Ini menarik ini. Berarti makin lama orang belanja, tambah lama tambah banyak. Nah, sekarang saya pensiun pun mesti mulai masuk untuk belanja seperti ini, supaya lebih gampang. Tapi secara keseluruhan tentu kita terima kasih, kita harapkan data apapun jadi jalan. Ini jadi jalan, mungkin nanti kue emak ibu saya pun saya mau masukin. Tapi saya nggak tahan ibu saya bikinnya kecapean. Itu bikin kue yang kecapean buatnya gitu ya. Tapi secara keseluruhan kami sangat terima kasih, walaupun kita selalu launchingnya itu kita nggak gitu peduli sebetulnya. Sebetulnya kita tuh nggak terlalu peduli soal seremonial sebetulnya. Tapi kalau kita lakukan ini bagus juga buat promosi. Ya, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga para pedagang bisa terus sukses. Melanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT Tokopedia dengan Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu kami turut mengundang CEO Tokopedia dan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan untuk menuju ke meja penandatanganan dan disaksikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Ayo, nggak apa-apa. Samping depan tuh. Fotografer, jongkok, fotografer. Oke. Nah. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan penandatanganan plakat laman Kota Jakarta yang akan ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan CEO Tokopedia. Baik, jongkok.
mohon berkenan Bapak-Bapak, kita akan kembali berfoto bersama setelah meja kita didirikan sebentar. Dan kami juga